Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Kezia Ayun Puspita. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Ekonomi di Universitas 11 Maret. Oke, di video ini saya akan menjelaskan materi apa itu pengangguran. Yuk simak videonya. Sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya ke kalian. Nah, apakah kalian pernah melihat gambar ini dan ini? Nah, dari dua gambar tersebut, apakah termasuk dalam pengangguran? Baik, apa itu pengangguran? Pengangguran merupakan suatu individu atau sekelompok orang yang mereka itu termasuk dalam angkatan kerja, tapi dia tidak melakukan pekerjaan atau sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak, atau mereka itu telah bekerja tapi kurang dalam 2 hari dalam 1 minggu. Suatu negara maupun suatu wilayah di dalam negara pasti memiliki tingkat pengangguran, baik itu tingkatnya tinggi maupun rendah, dan itu pasti akan mengalami perubahan di setiap periodenya. Jadi, apabila suatu negara atau suatu wilayah memiliki tingkat pengangguran tinggi, pasti akan berdampak pada perekonomiannya. Jadi, untuk mengetahui suatu besar atau kecilnya pengangguran di suatu negara ataupun suatu wilayah, kalian semua harus mengerti apa itu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum secara penuh. Di tingkat pengangguran ini terdapat rumus perhitungannya. Rumusnya ialah tingkat pengangguran sama dengan total jumlah pengangguran dibagi total angkatan kerja, lalu dikalikan 100%. Ini merupakan contoh soal perhitungan tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, dapat kalian ketahui bahwa total penduduk di Indonesia itu sebesar 278,7 juta dan total angkatan kerjanya yaitu sebesar 150,5 juta dan total pengangguran di Indonesia itu sebesar 8,1 juta. Nah, dari soal tersebut ditanya bahwa tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2023 itu berapa persen. Nah, kalian di sini masuki rumus tingkat pengangguran, yaitu total jumlah pengangguran dibagi total angkatan kerja dikali 100%. Nah, lalu kalian masukkan 8,1 juta dibagi 150,5 juta dikali 100%. Nah, kalian kalikan, kalian bagikan semuanya itu, lalu hasilnya 5,38%. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ada dua, ada yang berdasarkan jumlah jam kerjanya dan berdasarkan faktor penyebab terjadinya. Yuk, simak videonya ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis pengangguran namun berdasarkan jumlah jam kerjanya. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini adalah individu yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik yang belum pernah bekerja ataupun sudah bekerja, maupun sudah bekerja tetapi belum memulai pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini merupakan satu individu yang sudah bekerja tetapi dia tidak bekerja secara optimal atau tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tapi dilakukan secara tidak produktif karena kelebihan tenaga kerja. Pengangguran ini menyebabkan suatu produktivitas di negara itu menjadi rendah karena sumbangan yang diberikan dari mereka itu sedikit jumlahnya. Yang ketiga ada setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang sudah melakukan pekerjaan tetapi di bawah jam normal kerja, yaitu kalau dihitung dalam per hari itu kurang dari 5 jam, atau kalau dalam 1 minggu itu kurang dari 35 jam, sehingga tenaga kerja ini memperoleh pendapatannya itu kurang mencukupi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebab terjadinya. Untuk pengangguran pertama itu ada pengangguran friksional. Nah, pengangguran ini terjadi oleh tenaga kerja yang ingin berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang baru. Nah, pengangguran ini sifatnya hanya sementara dan disebabkan oleh berbagai alasan.
Salah satunya itu kemajuan teknologi. Maksud dari kekakuan upah ialah upah itu kadang bersifat fleksibel, kadang bersifat kaku. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya kegagalan perusahaan dalam menurunkan upahnya karena tingginya penawaran tenaga kerja yang tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja. Oke, yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya kekakuan upah dan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi, semakin banyak tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan, maka upah yang diberikan juga akan semakin kecil atau semakin rendah. Yang ketiga ada pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan perekonomian, yaitu terjadi fluktuasi atau naik turunnya aktivitas perekonomian. Sederhananya, ketika perekonomian satu negara mengalami lesu atau sedang mengalami resesi, otomatis permintaan output atau barang atau jasa itu juga akan menurun, sehingga perusahaan-perusahaan akan mengurangi jumlah produksi, sehingga mau nggak mau perusahaan akan melakukan PHK pada tenaga kerjanya. Yang keempat, itu ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya pergantian tenaga kerja dengan teknologi. Nah, akibat dari pengangguran ini ialah berkurangnya peran manusia dalam melakukan pekerjaan dengan berganti dengan teknologi yang semakin canggih. Yang kelima ada pengangguran voluntary atau sukarela. Pengangguran ini terjadi pada individu yang memilih untuk tidak bekerja meskipun ada kesempatan kerja, dikarenakan ia sudah memiliki penghasilan sendiri, ataupun terjadi pada individu karena terjadi adanya kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang terakhir ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi pada kondisi tertentu atau musim tertentu, dan ini sifatnya hanya sementara ya. Biasanya ini terjadi adanya pergantian musim. Di suatu permasalahan ketenaga kerjaan pasti terdapat dampak-dampaknya. Salah satunya di dampak pengangguran. Oke, kali ini kita akan mempelajari dampak dari pengangguran. Ada penawaran agregat yang menurun. Sebelumnya, kalian apakah sudah tahu apa itu penawaran agregat? Jadi, penawaran agregat itu ialah jumlah dari total produksi barang atau jasa yang ditawarkan oleh semua produsen dalam suatu perekonomian. Jadi, dampak dari kedua ini diakibatkan karena masyarakat yang ingin memperoleh suatu output itu menurun, sehingga produsen yang menghasilkan produksi atas barang atau jasa ini akan mengurangi jumlah produksinya, sehingga produsen ini akan mengalami kerugian. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Nah, akibat dari produksi barang atau jasa ini menurun, maka produsen atau sebagai pemilik perusahaan itu akan menekan biaya produksinya dengan cara mengurangi upah. Jadi, semakin menurunnya tingkat upah, maka daya beli masyarakat itu juga semakin menurun atau tidak tercukupi, sehingga kebutuhan hidupnya tuh akan terganggu. Yang terakhir ya angka kriminalitas dan angka kemiskinan itu meningkat. Jadi semakin banyaknya masyarakat yang menganggur, maka mereka itu tidak berpenghasilan, sehingga mereka itu tidak memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Nah, mereka itu diindikasikan sebagai kemiskinan. Kemudian dari adanya kemiskinan ini menyebabkan masyarakat ini melakukan berbagai kejahatan untuk memperoleh penghasilan agar mereka itu bisa memenuhi kelangsungan hidupnya, sehingga dari dampak pengangguran ini menyebabkan tindakan kriminal di masyarakat itu semakin meningkat. Nah, tadi kan kalian sudah mengenali apa itu pengangguran, kemudian jenis-jenis pengangguran dan apa saja dampak dari pengangguran. Nah, materi yang terakhir ini ialah upaya atau solusi untuk mengatasi dari pengangguran.
Solusi yang pertama yaitu mengadakan program pendidikan atau pelatihan yang bersertifikasi bagi calon pekerja, sehingga hal ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas baik, dan berwawasan global. Lalu solusi yang kedua itu memindahkan tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak atau mendukung program pemerintah yaitu transmigrasi penduduk. Dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesempatan kerja yang merata. Jadi permintaan tenaga kerja dengan kesempatan kerja itu bisa seimbang. Lalu solusi yang terakhir yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja lokal ke luar negeri. Hal ini untuk menambah kesempatan kerja sehingga otomatis juga akan memberikan manfaat dalam menambah devisa negara. Dan